Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 144. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu kuat, selalu hebat dan selalu terhindar dari orang-orang bejat yang mau berbuat jahat. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Reno dan Nena mengalami kecelakaan hingga membuat keduanya tak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit. Si keong racun ini Cekaruan jadi shock dan langsung minta tolong sama Babang Gondrong untuk mencari tahu gimana nasib Reno. Emang dasar nggak punya pikiran lo Nita? Kalau ada apa-apa aja minta tolongnya sama Babang Gondrong. Padahal kejahatan lo sama Babang Gondrong udah nggak ketulungan. Iya kan guys? Namun Babang Gondrong yang dasarnya emang baik hati dan tidak sombong lalu telepon David dan menyuruh David cek GPS mobilnya karena kebetulan Reno dan Nena menggunakan mobilnya. Saat itu juga David langsung melaksanakan perintah Babang Gondrong. Tak lama David pun menemukan lokasi di mana Reno dan Nena mengalami kecelakaan. Saat itu juga David meluncur ke TKP dan langsung menghampiri warga yang masih mengerubungi mobilnya Babang Gondrong yang sudah ringsek. David lalu tanya warga, korbannya di mana? Salah satu warga jawab, korban sudah dilarikan ke rumah sakit. David tanya lagi, apa ada yang lihat kejadiannya? Warga tadi pun lalu jawab, saya lihat mas. Tadi mobil ini ngebut, terus hilang kendali hingga akhirnya menabrak pembatas jalan. David pun jadi kaget dan langsung cek kondisi mobilnya Babang Gondrong. Tak lama David akhirnya melihat ada minyak rem remes dan kabel rem yang sudah putus. Nah loh, kerjaan siapa itu ya guys? Apa mungkin itu kerjaan si Radit? Atau kerjaan si keong racun dan itu yang emang ingin mencelakai Kinanti agar kandungan Kinanti keguguran? Entahlah. Yang pasti saat itu juga David lalu kasih tahu Babang Gondrong alamat lokasi kecelakaan serta alamat rumah sakit tempat Reno dan Nena mendapatkan perawatan medis. Saat itu juga Babang Gondrong, Anitu dan Kinanti pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, si keong racun ini langsung lari mencari ruang tempat Reno mendapatkan perawatan medis. Babang Gondrong ikutin dari belakang sambil pegangin Kinanti agar tidak terpeleset jatuh. Tak lama David juga sampai di rumah sakit dan langsung nyamperin Babang Gondrong dan Kinanti. Di saat yang sama seorang suster keluar dari ruang operasi. Si keong racun Nita pun lalu tanya suster, "Sus, di sini benar ada pasien bernama Reno?" Suster jawab, "Iya benar bu, tadi dibawa warga ke sini." Si keong racun pun lalu tanya keadaan anaknya. Suster lalu jawab, pasien belum siuman, masih di ruang operasi. Si keong racun jadi makin shock. Babang Gondrong, Kinanti dan David pun jadi prihatin. Kinanti yang dasarnya emang baik hati lalu berusaha menenangkan si keong racun Nita. Sementara David yang berdiri di samping Babang Gondrong lalu berbisik, "Tuan muda, saya sudah cek kondisi mobil. Sepertinya ada yang sengaja motong kabel rem." Babang Gondrong kaget bukan kepalang. David lalu bilang, "Saya curiga Radit yang mau celakain Tuan muda lagi. Karena saya sempat lihat Joko anak buah Radit di lokasi yayasan." Babang Gondrong makin kaget. Sementara itu si keong racun itu terus mondar-mandir gelisah. Wajahnya tampak panik, cemas, stres dan ketakutan. Tak lama terdengar bunyi suara HP. Kinanti pun jadi celingukan dan tanya, "Ini suara handphone. Siapa ya?" Babang Gondrong dan David lalu lihat HP-nya masing-masing. Namun ternyata bukan HP-nya mereka yang bunyi. Kinanti pun lalu menatap si keong racun itu sambil tanya, "Mbak Nita, handphone-nya bunyi ya?" Itu yang lagi panik mikirin Reno, langsung melihat HP-nya. Benar saja, ternyata si Borondong Garing yang telepon.
Si keong racunan itu pun jadi makin panik dan langsung melipir pergi. Kinanti yang emang mencemaskan Anita mau mengejar. Namun Babang Gondong keburu menahannya. Udah, biarin aja. Kinanti pun mengangguk dan kembali menunggu di ruang operasi. Sementara itu si keong racunan itu lalu masuk ke dalam toilet dan langsung menutup dan mengunci pintu toilet. Si keong racunan itu pun menyesali perbuatan jahatnya. Kenapa harus Reno yang kena? Harusnya kan Kinan yang celaka. Harusnya si Kinan kehilangan janinnya. Tuh kan. Bener kata Mince. Kalau enggak si Radit, ya si keong racunan itu pelakunya. Si keong racunan itu pun jadi bertanya dalam hati. Kenapa aku selalu gagal celakain dia? Kenapa malahan aku sendiri yang terluka? Kenapa? Pakai nanya lagi lu Anita. Jelas-jelas itu emang Mince yang minta sama penulisnya. Kalau lo sampai berbuat jahat lagi, Mince minta. Lu atau lu yang kena tulah dari perbuatan jahat lu. Bukannya tega ya. Mince cuma ingin lo tobat dan berhenti berbuat jahat. Iya kan guys? Namun si keong racunan itu malah menangis bombay. Tak lama HP-nya bunyi lagi. Si keong racun pun lalu terima panggilan dari si berondong garing Kevin yang tanya. Sayang kamu tuh lagi ngapain sih? Tumben lama banget angkat teleponnya. Si keong racunan itu yang pikirannya emang lagi pakusut bin acak kadut belum menjawab ucapan Kevin. Kevin pun jadi heran dan malah bercandain si keong racun. Kamu nggak lagi niat lupain aku kan? Hehehe. Si keong racunan itu sambil terus menangis bombay lalu jawab. Maafin aku Vin tapi sekarang aku lagi di rumah sakit. Kevin kaget dan tanya. Di rumah sakit? Kamu sakit apa? Apa nama rumah sakitnya? Si keong racun jawab. Bukan aku. Tapi anakku, Reno. Dia sama istrinya baru aja mengalami kecelakaan. Dan sekarang ada di rumah sakit Medika Pratama. Kevin makin kaget dan langsung bilang. Ya ampun. Terus keadaannya gimana? Si keong racunan itu jawab. Aku nggak tahu. Yang jelas sampai sekarang mereka masih di ruang operasi. Anita sambil terus menangis bombay karena nggak bisa menahan rasa sedihnya lalu bilang. Ini. Salah aku Vin, ini salah aku. Kevin pun jadi sok cemas dan langsung bilang. Ya udah, aku kesana sekarang ya. Si keong racunan itu yang takut ketahuan Babang Gondrong kalau dia punya hubungan sama Borondong Garing tentu saja kaget dan langsung bilang jangan. Namun panggilan keburu terputus. Si keong racunan itu pun jadi makin panik. Duh, si Kevin ngapain kesini sih? Bikin tambah pusing aja deh. Aku harus gimana nih? Pakai nanya lagi lu ah. Jedot-jedotin aja situ pala lu ama dinding toilet. Tar juga kalau udah pingsan, hilang pusingnya. Iya kan guys? Sementara itu di tempat lainnya, Karina lagi menunggu Herman di restoran hotel. Tak lama Herman pun nongol sambil nyengir kuda dan bersikap sok tenang. Hai, sorry ya nunggu lama. Tadi kliennya pakai telepon dulu sih. Karina jawab. Ya udah nggak apa-apa, pesanannya juga baru datang kok. Yuk kita makan. Herman yang baru selesai makan sama Miris jadi kaget melihat makanan yang terhidang di meja. Ini semua buat kita. Karina jawab. Iya. Emang kenapa? Masih ada yang kurang? Herman kaget dan langsung jawab. Enggak kok enggak. Ini aja. Karina pun tersenyum senang dan langsung mengajak Herman makan. Herman pun mengangguk dan kemudian mulai menyantap makanan sambil menahan mual dan bergumam. Duh, baru aja tadi makan sama Marissa, masa sekarang makan lagi? Mana menunya hampir sama lagi. Yey, salah lu sendiri. Lagian lu mah gak ada bosen-bosennya nyiksa diri lu sendiri. Coba lu berhenti untuk berbagi pikiran sama perasaan lu. Pasti hidup lu bakalan lebih adem tentrem. Iya kan guys? Sementara itu Marissa yang menunggu di cafe garden. Mulai bete duduk sendirian. Mana sih Mas Herman? Lama banget. Apa jangan-jangan dia lagi asik mesra-mesraan sama si Karina? Marissa jadi kesal sendiri dan langsung bangkit sambil bergumam.
Kurang ajar. Kalau gini caranya aku nggak boleh diam aja. Karena kalau aku diam, dia bakal makin semena-mena sama aku. Nerissa pun lalu pergi dengan wajah yang merukusunu. Sementara itu Babang Gondrong yang masih kaget mendengar laporan David lalu ajak David ke koridor rumah sakit. Babang Gondrong lalu berbisik, sekarang juga kamu balik ke rumah, dan cari tahu apa ini semua ada hubungannya sama si Radit? Kalau perlu, cek CCTV di rumah. David mengangguk dan langsung pergi. Sementara itu Kinanti masih nunggu depan ruang operasi. Tak lama Oma Rima yang menyusul ke rumah sakit datang dengan wajah cemas dan langsung tanya keadaan Reno dan Nena. Mereka baik-baik aja kan? Kinanti jawab, belum tahu Oma, operasinya belum selesai. Oma Rima makin cemas. Sementara itu Kinanti jadi merasa bersalah karena gara-gara dianyuruh Reno dan Nena menggunakan mobilnya, mereka jadi mengalami kecelakaan. Oma Rima tercekat dan jawab, kamu nggak boleh ngomong gitu. Kamu sendiri juga nggak tahu kan kalau bakal ada kejadian begini. Tuh Loma, itu emang bukan salah Kinanti, tapi salah orang yang ingin mencelakai Kinanti. Iya kan guys? Cuma untungnya yang jadi korban bukan Kinanti, tapi Reno dan Nena. Jadi ya, syukurin aja deh. Biar si Keong racun sadar dan mau berhenti berbuat jahat lagi sama Kinanti. Oma Rima pun lalu celingukan sambil tanya. Terus, Anita mana? Kok nggak kelihatan? Kinanti pun tercekat dan jawab. Oh iya, tadi si Mbak Nita pergi karena mau terima telepon. Tapi kok belum balik-balik ya? Kalau gitu Kinan cari dulu ya Oma. Kinanti pun lalu pergi mencari Anita. Si Keong racun Anita ternyata ada di lobi rumah sakit sambil mondar-mandir gelisah. Si Kevin mana ya? Mudah-mudahan dia nggak jadi datang deh, mana diteleponin nggak ngangkat lagi. Namun tak lama si Borondong garing. Kevin akhirnya datang sambil menyapa mesra si Keong racun Anita. Namun si Keong racun Anita yang lagi panik bukannya seneng disapa mesra, tapi malah langsung menarik Kevin ke pojokan. Si Keong racun Anita selalu bilang, kamu ngapain pakai kesini? Terus kenapa kamu gak buka WA dan angkat telepon sih? Kevin tentu saja jadi heran. Memangnya kenapa? Aku kan khawatir juga sama anak kamu. Dan yang paling penting, aku khawatir sama keadaan kamu. Si Keong racun pun jadi menghela nafas dan jawab. Ya tapi kamu nggak perlu kesini juga. Kalau ketahuan sama keluarga aku gimana? Belum sempat Kevin jawab, tiba-tiba terdengar suara Kinanti memanggil Anita. Si Keong racun Anita pun kaget dan jadi makin panik. Karena khawatir Kinanti mendengar percakapannya dengan Kevin dan melaporkannya ke Babang Gondrong. Sementara itu di resto hotel, Herman dan Karina masih makan berdua. Herman sudah enak banget dan makannya cuma sedikit-sedikit. Karina pun jadi heran. Kok dari tadi nggak habis-habis si mas makannya? Kenapa? Nggak enak? Herman tercekat dan langsung jawab. Enak kok. Karina lalu tanya. Terus kenapa nggak dihabisin? Ini kan menu kesukaan kamu. Apa jangan-jangan kamu lagi sakit? Karina yang jadi cemas dan langsung cek suhu badan Herman. Namun, Herman buru-buru jawab. Nggak kok, aku baik-baik aja. Cuma emang lagi nggak terlalu nafsu makan, mungkin karena lagi banyak pikiran soal kerjaan. Karina pun jadi prihatin dan bilang aku suapin ya. Herman yang sudah kekenyangan tentu saja jadi makin kaget. Kok malah disuapin? Karina jawab. Karena kamu udah bela-belain ngajak aku liburan ke sini, padahal lagi sibuk kerja. Jadi sekarang tugas aku yang harus layanin kamu. Sekarang Karina dengan sikap manis lalu suapin Herman. Herman pun jadi bingung dan karena tidak ingin membuat Karina curiga, Herman pun dengan sangat terpaksa membuka mulutnya lebar-lebar. Di saat yang sama Herman melihat Nerissa lagi ngintipin Herman dan Karina di balik tembok. Nerissa menatap ke Herman dengan tatapan penuh ancaman. Herman pun makin kaget dan langsung keselek sampai terbatuk-batuk.
Karina yang tidak tahu jika Herman melihat miris sekaruan jadi kaget dan panik. Mas, kamu kenapa? Mas. Herman sambil terbatuk-batuk lalu alasan tenggorokan aku. Ohok-ohok. Keselek duri. Karina jadi bingung. Heh. Duri. Herman mengangguk dan sambil terus terbatuk-batuk lalu pamit ke toilet. Karina pun jadi mikir. Karena Herman yang belum disuapin bisa sampai keselek duri. Sementara itu Herman bukannya ke toilet, tapi langsung menghampiri Marissa dan bilang, "Kamu ngapain di sini? Aku kan udah suruh nunggu di Cove Garden kan?" Ohok, ohok. Namun Marissa malah menjawab ketus. "Kenapa? Kamu marah karena aku ganggu keromantisan kamu sama Karina?" Herman tentu saja kaget dengar jawaban Marissa. "Kok kamu ngomong gitu sih?" Namun Marissa malah bilang, "Udahlah. Gak usah munafik, aku udah tahu kok, kamu sengaja suruh aku nunggu karena kamu mau datangin dia ke sini, iya kan?" Herman pun jadi bingung dan langsung berusaha kasih alasan. "Aku juga terpaksa lakuin ini, Marissa. Udahlah sekarang mendingan kamu balik dulu ke cafe. Tunggu aku di sana. Sebentar aja. Nanti aku pasti balik ke sana kok." Marissa malah jawab, "Aku gak mau." Herman jadi bingung dan tanya, "Terus kamu maunya gimana?" Marissa jawab, "Aku maunya tunggu di sini aja." Herman makin kaget dan bingung. Sementara itu di taman rumah sakit, si keong racunan itu dan si borondong garing Kevin masih kaget karena kepergok sama Kinanti. Mereka pun jadi saling tatap bingung. Sementara Kinanti jadi menatap heran dan tanya ke Anita, "Saya kira Mbak Nit lagi di toilet. Ini, siapa Mbak?" Anita pun jadi gelagapan. Si borondong garing Kevin dengan santai lalu ulurkan tangannya dan bilang, "Kenalkan, saya Kevin. Temannya Reno." Kinanti pun percaya begitu saja dan balas ulurkan tangan sambil bilang, "Saya Kinan, tantenya Reno." Kevin tersenyum dan bilang, "Maaf ya tante kalau saya tiba-tiba datang. Soalnya saya dengar kabar dari Mama Reno kalau Reno kecelakaan. Makanya saya langsung ke sini buat jenguk." Kevin juga lalu bilang, "Waktu itu kita juga udah sempat kenalan kok waktu acara pernikahannya Reno." "Tante lupa ya?" Kinanti pun lalu coba mengingat-ingat. Tak lama Kinanti pun teringat. "Oh iya ya? Maaf saya agak lupa. Tapi Renonya juga belum bisa dijenguk tuh. Soalnya masih operasi." Kevin pun mengangguk dan tanya, "Tapi nggak apa-apa kan Tan kalau saya ikut nunggu di sini?" Kinanti jawab, "Nggak apa-apa kok. Kalau gitu kita sama-sama nunggu di depan ruang operasi aja. Iya kan Mbak?" Anita yang masih panik menjawab gelagapan, "Iya." Kevin pun jadi lega. Mereka pun lalu jalan menuju ruang operasi. Tanpa sepengetahuan Kinanti, Kevin diam-diam lalu berusaha menggenggam tangan si keong racun Anita. Namun si keong racun Anita buru-buru melepaskannya sambil melirik kesal-kesal manja ke si borondong garing. "Emang kelewatan Luvin. Tau si Reno ama si Ena lagi pada berjuang untuk bisa hidup. Lu malah curi-curi kesempatan buat gombalin si keong racun. Tapi nggak apa-apalah. Toh dosanya ntar kalian juga yang nanggung. Iya kan guys?" Sementara itu Jumi yang iritasi di wajahnya sudah membaik lagi beres-beres sambil bergumam, "Kasihan banget si Mbak Ena, baru aja gabung jadi keluarga. Sudirja, udah masuk rumah sakit." Jumi pun jadi mikir. Kalau dipikir-pikir, kayaknya emang di keluarga ini nggak ada yang nggak pernah nyicipin tinggal di rumah sakit deh ya. Amit-amit deh, jangan sampai Jumi ikutan juga. Cukup kemarin menderita gara-gara iritasi di muka. Di saat yang sama David muncul sambil menyapa ramah. Jumi pun jadi kaget. Wadaw, ada Mema Ai. Saat itu juga Jumi yang tidak ingin David melihat wajahnya langsung kabur. David tentu saja kaget dan langsung menangkap lengan Jumi sambil bilang, "Big Jumi, tunggu." Jumi karuan jadi girang karena ngerasa kalau David nggak mau kehilangannya. Jumi pun lalu berkata dalam hati, "Oh Mei Mas." David pegang tangan Jumi.
Apa itu artinya Mas David nggak mau kehilangan Jumi? Apa itu berarti Mas David mau terima kekurangan di wajah Jumi? Dengan perlahan Jumi akhirnya berbalik dan menatap David dengan mata yang berkaca-kaca. Mas David. Namun belum selesai Jumi ngomong, David lalu bilang, saya cuma mau minta tolong, bilangin ke Satpam kalau saya mau cek CCTV. Jumi pun jadi bete dan langsung manyun. Makanya, jangan sok kepedean deh Jum. Si David nggak mungkin mencintai lu. Lu cari aja cowok lain. Iya kan guys? Sementara itu, Kinanti, Anitu dan Kevin akhirnya sampai di depan pintu ruang operasi. Marima tentu saja kaget melihat Anitu datang bersama Kevin. Marima pun jadi menatap curiga. Di saat yang sama dokter selesai melakukan operasi. Dokter melepaskan baju operasi sambil ngomong ke timnya. Kita tunggu beberapa saat dulu sambil diobservasi, setelah itu silahkan pindahkan ke ruang rawatnya. Suster jawab. Baik dok. Dokter lalu tanya. Bagaimana dengan istrinya? Suster jawab. Operasinya istri pasien juga baru selesai dok, dan sedang diobservasi juga. Dokter jawab. Baik kalau begitu saya keluar dulu. Segera kabari jika ada masalah. Terima kasih semuanya. Suster dan dokter anestesi jawab. Sama-sama dok. Dokter pun lalu keluar. Kinanti, Marima, Anitu dan Kevin masih menunggu di depan ruang operasi. Tak lama, Babang Gondrong muncul dan langsung menghampiri Kinanti. Gimana? Udah selesai? Kinanti jawab. Belum mas, Mas Abhi dari mana? Babang Gondrong lalu jawab. Habis ngurusin kerjaan dulu, tadi ada klien yang nelepon. Di saat yang sama dokter yang baru melakukan operasi keluar. Babang Gondrong, Kinanti, Marima, Anitu dan Kevin pun lalu serempak menatap dokter. Si keong racun ini selalu tanya. Dokter, gimana anak saya Reno dan istrinya? Dia baik-baik aja kan? Dokter jawab nol, operasinya baru saja selesai, dan berjalan dengan lancar. Semuanya mulai lega. Dokter lalu melanjutkan ucapannya. Tapi kami belum bisa memastikan keadaannya karena pasien masih belum sadar dan belum melewati masa kritisnya. Jadi untuk sementara kita masih menunggu. Dan saling berdoa saja semoga kedua pasien baik-baik saja. Ya. Si keong racun Anita pun lalu kembali menangis bombay. Marima pun jadi prihatin dan langsung mengelus bahu Anita sambil berusaha menenangkannya. Ya elah Mama. Padahal mah diemin aja. Lagian semua itu salahnya dia sendiri kok. Iya kan guys? Sementara itu David yang sudah berada di rumah Tuan Muda Babang Gondrong lalu memeriksa rekaman CCTV. Tiba-tiba Jumi muncul sambil bawain minuman dan cemilan sambil berusaha cari perhatian David. Mas David ini Jumi bawain cemilan 10 buat Mas David. David sambil serius lihatin layar laptop lalu jawab. Makasih Bik. Tapi nanti aja saya lagi mau lihat rekaman CCTV dulu. Jumi jawab. Ya udah nggak apa-apa, biar Jumi suapin aja ya. David tentu saja kaget dan makin nolak. Nggak usah Bik. Namun Jumi yang emang pantang menyerah malah bilang, nggak apa-apa, Jumi nggak keberatan kok. Justru kalau Mas David nggak makan, nanti sakit, terus Jumi juga kan yang pusing. Udah ayo makan ya. David sambil nyengir lalu kembali berusaha menolak. Di saat yang sama di layar laptop terlihat rekaman CCTV yang baru dia buka. Jumi pun jadi penasaran dan langsung lihat layar laptop. Namun maaf ya guys, ringkasan cerita terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira kali ini ketahuan gaya siapa yang memutus selang rem mobilnya Babang Gondrong? Lalu bagaimana nasib Reno dan Nena? Apakah nyawa mereka berhasil diselamatkan? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu kuat, selalu hebat,
selalu terhindar dari orang-orang bejat yang mau berbuat jahat dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda.